Udah mulai. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Bu, sehat Ibunya? Dari. Semuanya pada puasa enggak? Insyaallah sehari Bu, sehari. Enggak Bu, masa malam enggak. Hari Sabtu. Setengah hari Bu. Haid Bu, haid. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Siapa sini kayaknya? Yang buat pimpin. Siap. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa ya. Karena berdoa itu adalah berdoa di dalam hati masing-masing dimulai. Selesai ucapkan salam. Wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini siapa yang hadir? Nusril Bu. Alhamdulillah hadir semua. Siapa? Putri siapa yang hadir? Sumi. Kemana Sumi? Sirojidin. Ayahnya siapa? Udin Bu. Putra siapa yang hadir? Ujang Iqbal. Udah Iqbal. Quran Bu. Semoga yang sakit diberi Om Julpan nggak hadir Bu. Om Julpan. Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran hari ini, Ibu mau nanya. Kamu nanya. Ada Kamu yang nanya. ingat gak kemarin ngebahas tentang apa? Kerja. Siapa yang mau menyebutkan contohnya atas kerja? Dulu masuk tepat waktu Bu. Ya, terus dalam masyarakat. Kuliah. Kerja. Ya, yang paling penting punya pekerjaan. Iya. Oke, untuk materi yang sekarang yaitu kita membahas tentang sumber menyatunya anak yatim. Ada yang tahu nggak apa itu menyantuni? Menyayangi, mencintai. Mencintai siapa? Anak yatim. Mencintai Ibu. Bu. Iqbal Bu, nakal Bu. Menyebabkan untuk suka menolong. Terus ada yang tahu nggak pengertian anak yatim? Nggak punya. Ya Fatimah apa? Yang tidak punya Ibu. Ada yang tahu nggak? Yang gak punya bapak. Yang tidak punya Ibu. Jadi anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Ya. Jadi tinggal meninggal oleh ayahnya atau kedua orang tuanya selama dia masih belum balik. Meninggoy Bu. Yatim mempunyai kedudukan yang tersendiri atau khusus. Mereka mendapat perhatian khusus oleh Rasulullah SAW. Hadis ada yang mau bacain nggak? Silakan Sufyan baca hadis. Sufyan. Sufyan baca hadisnya. Sufyan baca Sufyan. Ada yang mau baca nggak? Misbah Bu. Misbah. Bisa baca. Oh, di depan katanya Bu.
mau ke depan. Enggak. Coba aja. Coba aja. Si bajunya kepelan. Ibu nyanyi. Kita jangan merah bisa tuh. Iya, Misbah. Ini hadisnya. Hadatsana Hisham bin Amrin, hadatsana Hamad bin Abdul Rahman, kali ini hadatsana Ismail bin Ibrahim, Balas batu. wal Ansori an Ato ibni Abi Robain an Abdillahi bin Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ala thalathatun minal aytami kana kaman kuma kayuhu wa sama nuharahu wa goda waraha syahiran syaifahu fi sabilillahi wa kuntu ana wa huwa fil jannah akhwaini kahatini iktani wasqa isba'aihi asababati. Artinya dari Putri, siapa yang mau baca? Ningrum, Bu. Ningrum, silakan baca. Artinya Hisham bin Ammar telah menceritakan kepada kami, Abdul Ar-Rahman Al-Kadi telah menceritakan kepada kami, Ismail Ibrahim Al-Ansari memberitakan kepada kami berkata, dari Atta bin Abi Robah berkata, Abdullah bin Abbas dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menafkahi 3 anak yatim, maka samalah keadaannya dengan orang yang beribadah sepanjang malam, berpuasa sepanjang hari, berangkat pagi dan sore hari dengan pedang terlurus di jalan Allah. Aku dan dia berada di surga seperti 2 saudara, sebagaimana 2 ini yang bersaudara. Dan beliau menempelkan 2 jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Nah, Rasulullah bersabda, barang siapa menafkahi 3 anak yatim, maka samalah keadaannya dengan orang yang beribadah sepanjang malam. Beribadah sepanjang malam itu apa aja? Gak ada kayak kadang mabar, Bu. Orang yang menafkahi anak yatim sama aja kayak orang beribadah sepanjang malam, terus berpuasa juga sepanjang hari. Terus Insyaallah. Kata Rasul, aku dan dia berada di surga seperti 2 saudara. Ish. Jadi yang menafkahi 3 anak yatim di surga nanti kayak apa ya? 3 Seperti menyerupai. Jadi bersaudara gitu dengan Rasul. Nah, isi kandungannya sahabat bertanya kepada Nabi, siapakah orang yang berpaling dari agama Allah? Nabi menjawab, orang yang memukul dan tidak melindungi anak yatim. Nah, jadi kalau misalkan ada anak yatim, kita nggak boleh sembarangan memukul pada anak yatim, kasihan ya. Terus kita juga harus melindunginya. Kalau misalkan kita melindunginya, dia terkandung dalam hadis. Akan bersama Rasul itu di surga. Nah, selanjutnya itu cara menyantuni anak yatim. Dinda, tolong bacain. Yang pertama, diberinya makan dan pakaian serta mendampingi yang kedua, mengusap kepalanya serta menunjukkan kasih sayang kepadanya. Yang ketiga, membiayai sebagainya sebagaimana sholat ingin menyekol
misalkan kita habis masak, terus makanannya ada sisa nggak kemakan gitu, masak lebih lah gitu. Ke anak yatim. Terus pakaian yang udah nggak muat sama kita, alangkah baiknya diberikan kepada anak yatim kalau misalkan masih layak dipakai. Itu. Terus yang kedua, mengusap kepalanya serta menunjukkan kasih sayang kepadanya. Yang ketiga, membiayai sekolahnya. Yang keempat, mendidiknya dengan ikhlas, sebagaimana keikhlasannya dalam mendidik anak kandungnya sendiri. Jadi kalau misalkan kita mendidik anak yatim dengan ikhlas, terus kalau misalkan kita mendidik anak yatim dengan ikhlas, pahalanya bakalan besar gitu. Terus yang kelima, jika ia melakukan perbuatan yang mengharuskan diberi hukuman, maka bersikap lemah lembut dalam mendidiknya. Nah, apabila anak yatim yang kita didik melakukan kesalahan, alangkah baiknya kita memberitahunya hukuman gitu, hukumannya jangan keras gitu, hukumannya dikasih tahu dengan lemah lembut, terus dengan kasih sayang, kayak gitu. Terus yang keenam, bertakwa kepada Allah dalam mengelola harta anak yatim. Jika anak yatim itu mempunyai harta kekayaan, jadi kalau misalkan anak yatim tersebut punya harta lebih, jadi kita menolongnya bukan karena kita pengen dapetin harta anak yatim itu, tapi seakan-akan kita ikhlas gitu menolongnya. Terus bertakwa juga kepada Allah. Terus yang ketujuh, mengembangkan harta anak yatim dan bersikap ikhlas di dalamnya. Nah, di sini ada keutamaan menyantuni anak yatim. Yang pertama, dijamin akan masuk surga. Pada mau nggak masuk surga? Mau. Maka harus baik sama anak yatim. Terus yang kedua, mendapatkan pertolongan dari Allah. Kalau misalkan kita menyantuni anak yatim, kita akan dilindungi sama Allah. Terus yang ketiga, terhindar dari siksaan di akhirat. Yang keempat, berkesempatan menjadi teman Rasul di surga. Mau nggak berteman sama Rasul surga? Terus yang kelima, mendapat gelar abror, orang yang taat kepada Allah. Yang keenam, sebagai amal untuk bekal di akhirat. Nah, jadi menyangkut anak yatim bakal juga buat kita di akhirat nanti. Terus yang ketujuh, terhindar dari golongan pendusta agama. Yang kedelapan, dilembutkan hatinya. Yang kesembilan, mendapatkan pahala yang berlipat. Mau nggak mendapat pahala yang berlipat? Mau lah. Berlipat. Terus yang ke-10, mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Nah, di sini ada pahala menyantuni anak yatim. Nasrul, tolong bacain. Satu, dimuliakan dan dilimpahkan rezeki. Dua, mendapatkan pahala yang setara dengan berjihad. Tiga, segala kebutuhan hidup terpenuhi. Empat, mendatangkan berkah ke rumah. Lima, masuk ke dalam golongan yang beriman. Enam, mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Dan yang terakhir, lebih mudah masuk surga. Yang pertama yaitu dimuliakan dan kelimpahan rezeki. Ningrum, yang dimaksud dimuliakan dan kelimpahan rezeki gimana? Jadi kita itu akan bukan berarti mulia tuh di dunia, tapi dimuliakan kita tuh akan dihargai oleh orang lain. Kalau kita tuh sebagai orang yang dermawan dan bisa menjadi contoh buat orang lain. Jadi kita juga akan diberi kelimpahan rezeki sama Allah gitu kan. Jadi gak akan pernah ada yang namanya kesusahan dalam hidup. Yang kedua, mendapatkan pahala yang setara dengan berjihad. Akhir. Jadi kepotong. Tadi kepotong tadi. Dapat pahala yang setara dengan berjihad. Kita kalau menyantuni anak yatim memiliki ganjaran sama seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Jadi gak usah perang, nanti anak yatim aja, pahalanya sama. Yang ketiga, segala kebutuhan hidup terpenuhi. Aisyah, segala kebutuhan hidup terpenuhi.
tanda kelimpahan rezeki. Kayak gitu contohnya sama kayak tadi. Ayo. Terus yang keempat yaitu mendatangkan berkah ke rumah. Julpan. Gila. Julpan bu. Julpan. Bisa. Yang keempat. Mendatangkan berkah ke rumah. Kita mata lihat. Gimana? Hidupnya berkah. Ya. Sakinah mawaddah warahmah. Yang kelima masuk ke dalam golongan orang yang beriman. Selanjutnya yang keenam mendapat perlindungan di hari kiamat. Yang ketujuh lebih mudah masuk surga. Mudah sih. Nah, di sini ada hukum menyantuni anak yatim. Hukum menyantuni anak yatim memang bukan sebuah amalan yang wajib, akan tetapi hukumnya itu fardu kifayah. Fardu kifayah, amalan yang harus ada yang mewakili untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Karena pada dasarnya orang anak harus ada yang menghidupi dan membimbing, yang mana tugas tersebut biasanya menjadi tanggung jawab seorang ayah. Tapi karena anak yatim tidak mempunyai ayah, nah maka sosok seorang ayah digantikan oleh kita sama muslim. Tuh, saling membantu. Nah, mungkin cukup sekian materi yang ibu sampaikan. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ibu akan memberi tugas buat minggu depan. Tugasnya nulis hadis yang tadi dan hafalkan, disetorkan minggu depan. Mungkin cukup sekian yang ibu sampaikan. Sebelum pulang, sebaiknya kita baca doa terlebih dahulu. Silakan Julpan. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya seperti yang katakan kita ya, berdoa di dalam hati mulai selesai ucapkan